Saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib. Karena dia menggelar nama Habib, lalu kemudian menyampaikan persoalan agama, kemudian istilah-istilah agama, di mana itu menjadi satu kerancuan tersendiri di dalam persoalan hukum agama tersebut sebagai warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eman, kasihan kakek Anda, jangan dijual semurah itu hanya untuk membela satu praktek perdukunan atau membela praktek kezaliman. Kenapa saya juga enggan ya membuat satu podcast dengan orang yang kurang ajar terhadap Habib, sampai kata-katanya kotor terhadap Habib. Dia pun juga tidak punya bukti bahwa orang yang dituduh Habib palsu itu tidak. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal permintaan dari sahabat-sahabat semuanya tentang angkat ada seorang yang ngaku keturunan atau cicit Mbah Priuk, katanya seperti itu. Saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib. Saya Habaib. Waduh, Tolong Bib, ini apanya? Habib? Saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya cicit daripada keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Itu baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh, cucunya Mbak. Cicit Mbah Priuk. Oke. cicit. Nah, Jadi ketika saya dihadapkan dengan mengomentari Habib, kita juga harus perlu waspada dan hati-hati. Kenapa? Ketika kita mengingkari Habib pun, yang sebenarnya itu adalah Habib, ini adalah persoalan besar dalam akidah kita. Dan ketika kita tidak percaya terhadap Habib pun, itu persoalan besar di dalam akidah kita. Jadi sama-sama besar, berat ancamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya terhadap persoalan ini. Jadi dalam mengomentari adanya si Habib Jindan Al-Habsyah kalau tidak salah, kita juga harus mempunyai satu literasi yang cukup untuk menyampaikan semuanya, supaya kita mempunyai jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diriwayatkan dan sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita kepada kita semuanya. Baik, langsung saja. Siapa Habib Jindan, cici Mbah Priok, di mana beliau juga seorang habaib yang Mbah Priok tersebut, maka kita belum bisa memastikan dan belum bisa ngecek kebenarannya. Namun, apakah ketika kita belum mengecek kebenarannya, kita lalu mengutarakan sikap kita? Belum tentu. Lihat dulu. Jadi, kita mengingatkan dulu kepada si Habib Jindan ini, kalau misalkan betul-betul dia punya nasab, dia mempunyai aliran darah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini harus segera dipertegas. Kenapa? Karena supaya tidak menjadi satu kesimpang siuran. Dan kalau boleh, misalkan sedikit, ada yang disampaikan oleh Habib Jindan tersebut tentang bagaimana keawamannya dalam menyampaikan ilmu. Jadi jangan terlalu memaksakan, karena ini persoalannya adalah warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini persoalannya adalah ilmu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti misalkan ini remeh sih, ya remeh, akan tapi supaya tidak diterus-teruskan. Sebagaimana nanti masuk kepada seperti si Beb Kribo dan lain sebagainya. Jangan, hati-hati. Jadi mumpung masih belum jauh, seperti apa yang disampaikan, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Bukan haddun minan nas, haddun minallah dan lain sebagainya. Wah Habib kok sampai ikut-ikutan gitu? Ada nggak yang sampai kayak gitu? Ya kalau saya pribadi sih, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas. Udah gitu aja kalau saya pribadi sih. Itu urusan saya sama Allah. Biarkan saja orang mau menghina. Ini salah satu cuplikan kecil, artinya tidak terlalu menjadi persoalan di dalam kita menyikapinya. Akan tapi ketika diterus-teruskan, tidak paham terhadap keilmuan soal agama, lalu terus karena dia menggelar nama Habib, lalu kemudian menyampaikan persoalan agama, kemudian istilah-istilah agama, di mana itu menjadi satu kerancuan tersendiri di dalam persoalan hukum agama tersebut sebagai warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah perhatian kepada si Habib Jindan. Ini perhatikan baik-baik dan ini dengarkan nasihat bukan daripada Al-Fakir, akan tapi Al-Fakir hanya mengutip beberapa wasiat-wasiat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda bukan seorang Habib, Anda belum mempunyai satu kepastian bahwa darah dan aliran atau nasab Anda kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan keburu mengaku. Apalagi ketika misalkan, naudzubillah, ini sebatas nasihat kepada Al-Fakir juga, ketika kita mengaku-ngaku keturunannya si A, si B, si C hanya untuk mengambil satu manfaat karena ingin mendapatkan satu gelar atau mendapatkan satu apresiasi daripada manusia atau lain sebagainya, maka kasihan kakek Anda, jangan dijual semurah itu hanya untuk membela satu praktek perdukunan atau membela praktek kezaliman. Ini hati-hati, ini persoalan akidah. Maka saya sampaikan sekali lagi, dari Nabi SAW disampaikan dalam satu hadis, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka saya jelaskan, saya tegaskan bahwa siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, ini sifatnya umum loh ya, karena ini berhubungan dengan adanya nasab. Ketika nasab ini sudah tidak diatur dengan baik, di mana agama yang paling baik mengatur nasab tersebut supaya tidak ada gen yang bersilang, ini hanya ada di dalam Islam. Maka ini dijaga betul. Misalkan adanya mahram, kemudian ada mahram nasab, mahram rodok, musyaharah, semuanya diatur oleh Islam supaya kita tidak terjadi kepada keharaman yang sifatnya fatal di dalam persoalan hukum. Nah, ini penting. Jadi jangan mengira hanya saya ngaku kepada ayahnya ini, saya ngaku kepada keluarga ini. Jangan, bukan seremeh itu saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Maka siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, Nabi SAW tegas, fa'alaihi la'natullah, Allah akan melaknat orang tersebut. Wal malaikati, semua malaikat melaknatnya. Wan nasi ajma'in, seluruh manusia itu akan menjadi laknat baginya ketika mengaku-ngaku terhadap selain orang tuanya. Maka tentu la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menerimanya besok di hadapannya di hari kiamat, di hari kebangkitan dan di hari pembalasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Habib Jindan yang aku cicitnya Priok, Mbah Priok maksud saya, maka Anda segera memperbaiki diri. Anda segera memperbaiki atau memantaskan atau segera mengambil satu sikap di mana ini lebih mengamankan kepada agama Anda, akidah Anda dan seluruh eksistensi keberadaan Anda semuanya dan keluarga. Ini pesan saya dan juga kepada para netizen semuanya di dalam persoalan Habib dan lain sebagainya. Habib itu ketika berhubungan dengan adanya akidah dan menentang terhadap akidah baginda Nabi, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, itu saya ikut Imam atau Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf Allahumma yarham, dan ikut kepada Ketua Rabi'ah Alawiyah yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, bahwa ketika yang diajarkan itu bukan ajaran baginda Nabi, itu bukan Habib. Artinya
kita tidak harus langsung mengklaim bahwa itu bukan Habib dalam artian secara kemanusiaan. Kita tetap harus menghormatinya dan menghargainya. Dan tapi dalam persoalan mengikuti ini Habib yang harus dimuliakan, maka itu hati-hati, karena sekali lagi akan berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Misalkan dulu kenapa kita angkat Habib Ja'far? Karena dia berafiliasi dari Syiah kurang lebihnya, dan meskipun beliau tidak ngaku, karena ini persoalannya persoalan akidah, dan ini sangat membahayakan, dan ini sangat-sangat riskan ketika terus berkembang, kemudian dipelihara, kemudian semuanya sama-sama besar, maka akan terjadi yang namanya perpecahan yang tidak terelakkan persoalan akidah. Ini yang menjadi satu sorotan kita. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada netizen semuanya, berkenaan dengan Habib Jindan ini, Anda mau percaya atau tidak, Anda waspada saja. Siapa tahu beliau memang habaib, siapa tahu memang beliau adalah keturunan. Namun sekali lagi ketika ada pernyataan atau apapun yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya dititipkan oleh baginda Nabi, yang diwariskan oleh baginda Nabi, maka kita juga harus bisa memprotek diri supaya tidak menjadi pengikutnya yang buta, artinya taklid atau mengikuti, ini akan Habib. Nah, tidak semuanya Habib itu alim, tidak semuanya Habib itu berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kakeknya. Namun kewajiban kita tetap menghormatinya dengan batasan-batasan tertentu, yaitu di dalam lingkaran akidah itu kita masih mentolerir dan kita harus menghormatinya. Ketika sudah masuk kepada lingkaran akidah, kita sudah tidak boleh mengikutinya dan harus mewaspadainya, siapapun dan apapun keturunannya, famnya dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Maka apa yang menjadi pesan kami kepada kaum muslimin semuanya, persoalan Habib Jindan putra atau cicit Habib Priok atau Mbah Priok ini, kita harus waspada, hati-hati, khawatir dia betul-betul mempunyai darah dan keturunan. Namun sambil lalu kita nunggu buktinya. Karena apa? Karena ini adalah pesan baginda Nabi SAW untuk menghormatinya. Dulu di waktu awal-awal si Marcel ini pesulap merah, saya diajak untuk diskusi, kemudian diundang untuk podcast. Kemudian saya lihat orang tersebut ternyata ada banyak beberapa konten-konten yang kurang ajar terhadap zuriyah baginda Nabi SAW, seperti kepada Habib Omar di Lampung ya kalau tidak salah, kemudian kepada beberapa habaib, Habib Ja'far dan lain sebagainya, bahkan kepada Babi Aldo kalau tidak salah seperti itu. Saya tidak sempat menyampaikan atau mempelajari lebih detail, karena sampai sempat saya telepon, saya tanyakan apa alasan Anda, langsung di waktu saya telepon, malah jawabannya adalah coba lihat kontennya, pelajari sebagai asbab untuk bersilaturahim, katanya begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah salah satu kemungkaran yang tidak bisa kita biarkan, dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak akan mudah meremehkan Habib hanya gara-gara ego pribadi semata, kecuali ketika ada persoalan akidah yang sifatnya urgen, maka kita harus tegas di situ. Nah, ini di dalam kontennya orang tersebut, ya saya tidak perlu sebut namanya, saya tidak mau menjadi satu blunder, kecuali orang itu silahkan telepon saya untuk kemudian diklarifikasi. Kenapa saya juga enggan ya membuat satu podcast dengan orang yang kurang ajar terhadap Habib, sampai kata-katanya kotor terhadap Habib. Dia pun juga tidak punya bukti bahwa orang yang dituduh Habib palsu itu tidak punya bukti dan dasar. Maka hati-hati, Nabi SAW telah menitipkan keluarganya kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan dalam satu potongan ayat, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Yakni kata Imam Ibnu Abbas di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi tidak diberi hadiah pun nggak masalah. Artinya apa? Yang paling penting yang dititipkan di situ adalah yaitu kerabatnya baginda Nabi SAW, zuriyah baginda Nabi SAW. Jadi bagaimana kita menghormatinya, apalagi menyakiti, apalagi mempalsu-palsukan, apalagi berkata kotor terhadap Habib yang mungkin dituduh palsu padahal dia tidak bisa membuktikannya. Hati-hati, ini persoalan akidah, ini ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bersikap. Ketika sudah kurang ajar kepada zuriyah Ahlul Bait, maka ini
sudah menjadi satu tanda-tanda kenifakan atau tanda-tanda orang yang sudah betul-betul keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Imam Ibnu Abbas tadi menguraikan lebih detail bahwasanya la as'alukum min amwalikum syai'ah. Beliau tidak harus diberi harta kalian, tidak harus diberi mobil kalian, tidak harus. Namun artinya misalkan Anda mau bersedekah untuk memberikan satu basyiran atau tabsyir atau hadiah atau membahagiakan keluarga Nabi, itu Masya Allah, afdal. Tapi yang paling penting adalah minimal tidak meremehkan terhadap keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Walakin as'alukum alla tu'zuni liqarabatin ma baini wa bainakum. Tapi bagaimana, kata Nabi, kalian itu tidak menyakiti kerabat-kerabatku, keturunan-keturunanku yang ada hubungan famili denganku. Masya Allah. Kalau kita punya iman kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika disebut keluarga Nabi, kita akan tersentak, dada kita akan berdegup, dan kita akan kaget. Oh, ini adalah darah keturunan orang paling mulia, orang yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Maka saya sampaikan, saya tuntaskan. Nah, Sayyidina Ibnu Abbas kemudian menyampaikan, Nabi SAW tidak minta itu semuanya, tapi minta hargailah keluarganya, kerabatnya. Kalau tidak kepada kita, kepada siapa lagi? Kata Nabi SAW, fa innakum qaumi, kalian ini adalah kaumku, wa ahaqqu man ata'ani wa ajabani, dan kalian adalah orang yang paling bisa mentaatiku dan atau mengabulkan permintaanku. Sebenarnya tidak pantas Nabi meminta kepada kita, tapi memerintah kepada kita. Ini adalah satu pertimbangan yang harus dipegang ketika kita menghadapi persoalan Habib dan keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga banyak pesan-pesan juga disampaikan oleh Imam Jarir, kemudian Mughirah, kemudian Ikrimah, kemudian banyak hadis yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana kehati-hatian kita di dalam menjaga sikap kita terhadap Habib. Jangan segera serta-merta ini Habib palsu, jangan, hati-hati. Atau dengan serta-merta mengiyakan ketika kita tidak betul, tidak jelas, tidak transparan kepada kita, masih belum fix bahwa ini adalah seorang Habib, kita juga jangan menyampaikan kepada orang lain. Hati-hati. Jadi ini menjadi satu persoalan simalkama. Ketika kita terlalu berani, bahaya. Kita terlalu takut sehingga kita menyebarkan informasi ini Habib padahal itu bukan. Ini juga menjadi satu persoalan yang besar. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita uskut atau diam, tidak mengomentari dulu terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya membahayakan terhadap akidah kita. Semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang terpilih dan menjadi orang yang membanggakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.